ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ferdiana Rose bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program kebanggaan kita Serba, obrolan serba ada yang dipersembahkan oleh Radio Praja TV Bontang dan didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Seperti biasa nih sahabat ya, Serba selalu hadir menghadirkan tema dan juga topik menarik utamanya nih seputar kegiatan yang ada di lingkungan Kota Bontang. Nah, sahabat, kalau Anda tahu nih ya, tepat pada tanggal 22 April 2026 yang lalu, Wali Kota Bontang Neni Murni Aini memimpin upacara pembukaan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-128 di Kota Bontang. Nah, seperti apa sih pelaksanaan TMMD di Kota Bontang yang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan ini? Langsung saja kita akan bincang-bincang lebih dalam mengenai topik TMMD sendiri bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama Ros di ruangan kali ini. Ada Letkol Infantri Ardiansyah. Selamat siang, Komandan. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Mbak Ros. Alhamdulillah kabar baik. Tema kita seputar dengan TMMD yang 128. Itu udah hampir kurang lebih 1 bulan ya, Dan ya? Iya, sudah berjalan 1 bulan. Oke, untuk pembukaan sebenarnya mungkin kita mau sosialisasi dulu deh ke masyarakat. Sebenarnya apa sih program TMMD ini? Kalau boleh dijelaskan sedikit. Baik, Mbak Ros, terkait dengan program TMMD ini singkatan daripada Tentara Menunggal Membangun Desa. Ya. Kebetulan ini program pemerintah sinergitas dengan TNI untuk membangun infrastruktur di wilayah dengan melibatkan TNI dan TNI juga mengajak kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu bahwa kita ini membangun bersama untuk daerah kita, gitu Mbak Ros. Untuk sasaran TMMD di ke-128 ini wilayahnya mana aja sih, Dan, kalau boleh tahu? Baik Mbak Ros, Kodim Bontang ini wilayah yang dikerjakan TMD. Kalau wilayah teritorial kita luas, ya. Khususnya wilayah Kota Bontang, 3 kecamatan, 15 kelurahan. Saat ini kalau fokus pekerjaan fisik TMMD ada di Kerikil 7. Ya, Kerikil 7, Kota Bontang. Itu pekerjaan fisik dari nol memang. Mulai dari pembukaan badan jalan, kemudian pasang turap, dan penimbunan, dan terakhir adalah semenisasi. Begitu, Mbak Ros. Adapun jarak sendiri itu 453 meter yang kita kerjakan infrastruktur ini untuk masyarakat melalui program pemerintah daerah, TNI, Polri beserta dengan masyarakat setempat ikut gotong royong bekerja sama untuk memperlancar aktivitas di Kerikil 7, gitu Mbak Ros. Tentunya di dalam program TMMD ini kan tidak hanya pembangunan infrastruktur sebenarnya ya Pak ya. Dan kalau Ros boleh tahu sebenarnya sebelum ditentukannya lokasi fokus TMMD utamanya dalam pembangunan infrastruktur, apa sih langkah-langkahnya sehingga ditentukan daerah ini yang difokuskan begitu? Oh ya, baik Mbak Ros. Itu kita ikuti ketentuan ya dari pemerintah daerah juga. Awalnya daripada Babinsa, Babinka Timas, kemudian RT sampai Lurah, mereka bahwa ada wilayahnya yang perlu memang membutuhkan akses buat masyarakatnya yang ada di situ. Sehingga dari situlah kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mengajukan mulai dari kelurahan sampai dengan pemerintah daerah, di situ nanti diajukan. Itu 1 tahun sebelumnya sudah diproses. Sehingga di tahun berjalannya ini tinggal pelaksanaan setelah ditinjau oleh pemerintah daerah maupun dari pusat, demikian. Jadi memang dasarnya adalah ada pengajuan dari masyarakat begitu ya Pak ya. Memang ada saran dari masyarakat dan ditinjau juga akhirnya dilaksanakan di tahun berjalan seperti itu. Mbak. Nah, selain dengan pembangunan infrastruktur sebenarnya apa aja sih Pak kegiatan dari TMMD kali ini sendiri? Baik, memang ini TMMD kan ini dulunya ABRI. Ya, kata saya masuk desa. Nah, sekarang TMMD. Nah, program kita ini ada kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini yang murni betul yang dari pemerintah daerah yang harus kita selesaikan. Kemudian namanya program tambahan.
di fisik juga, kemudian ada program non fisik. Oke. Nah, program fisik sendiri yang tadi kami jelaskan, kemudian ada program tambahan yaitu diantaranya ada pembangunan rumah tidak layak huni. Ada 5 unit yang kita bangun di wilayah teritorial kita, Bontang. Kemudian ada 5 sumur bor yang memang diperlukan buat masyarakat, ada 5 titik. Kemudian ada MCK, ada 5 titik kita juga buat di wilayah teritorial Kodim 0908 Bontang. Kemudian ada rehab dan pengecetan masjid, fasilitas agama, ibadah gitu, seperti ibadah. Kemudian kami juga ada lakukan ketahanan pangan bersama masyarakat dan TNI, bagaimana sosialisasi, itu kegiatan-kegiatan fisik tambahan. Kemudian sasaran non fisik yang tambahan kita lakukan, ada beberapa kegiatan sosialisasi terkait dengan masalah judi online, narkoba. Nah, ini kita libatkan stakeholder yang ada, baik pemerintah daerah, instansi dinas terkait maupun dari kepolisian. Kemudian ada termasuk dari dinas kesehatan, penyuluhan terkait dengan kesehatan yang menular, kemudian ada terkait dengan stunting, kemudian ada untuk bayi balita, untuk menyusui, ibu menyusui juga ada. Itu kemudian ada juga kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan bagaimana sih anak sekolah ini apabila mau masuk TNI ataupun prajurit atau Polri, kita berikan wawasan-wawasan itu, berikan gambaran kepada mereka sehingga termotivasi. Berarti ke sekolah-sekolah juga, Pak ya? Mereka kita ngundang di salah satu di kelurahan atau seperti kemarin juga kita laksanakan di Kodim. Nah, jadi perwakilan dari sekolah datang ke sini, kita berikan wawasan kebangsaan, kemudian sosialisasi yang lain. Kalau dari penjabaran yang disampaikan cukup lintas sektoral sekali gitu ya Pak ya, cukup banyak pihak yang terlibat begitu ya Pak ya. Sangat begitu, dari masyarakat, lalu juga dari pemerintah juga pun hadir, lalu juga dari sektor-sektor yang lain begitu. Nah, harus tertarik dengan pembangunan infrastruktur dulu deh. Tadi kan di awal Komandan sempat menyampaikan bahwa banyak pembangunan-pembangunan seperti pembuatan bor, lalu juga ada rehab rumah seperti itu, dan pembangunan badan jalan seperti tadi sudah disampaikan. Nah, dalam teknis pelaksanaannya sendiri itu full dari TNI yang mengerjakan ataukah melibatkan masyarakat juga, atau seperti apa sih teknisnya? Dan baik, Pak Ros. Kalau kita namanya ada bentukan satgas, namanya satgas TMMD. Itu satgas TMMD kita ada terdiri di dalamnya TNI di situ, kemudian ada Polri di dalam di situ juga, kemudian ada pemerintah daerah. Untuk kegiatan kita satgas. Kemudian di luar daripada satgas kita juga melibatkan masyarakat, baik itu pada saat pembangunan badan jalan, kemudian pada saat kita rehab rumah, kemudian sumur bor, dan termasuk tadi kami ketinggalan ada juga perbaikan pasang jembatan kayu, kebetulan jembatan kayu itu di daerah Gunung Telihan, namanya Kampung Mas Darling, yaitu kita juga laksanakan bersama masyarakat. Gitu. 1 bulan ya, betul ya targetnya, Nenek? Kegiatan program TMMD kita ini 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan pengerjaan ini dan dengan berbagai macam kegiatan yang cukup banyak, kalau Ros bilang ya, bisa bilang, ada nggak kendala-kendala dalam teknis pelaksanaannya sendiri? Baik. Apalagi ini kan melibatkan banyak pihak begitu ya, tentu koordinasinya akan cukup kompleks seperti itu. Bagaimana? Adakah kendala begitu? Baik, Mbak Ros, kalau kendala pasti sih ada ya. Ada ya. Yang boleh pertama, spill nggak apa sih kendalanya sampai dihadapi? Baik, ya kendalanya yang kita hadapi 1 bulan berjalan ini pasti cuaca ya. Oh, cuaca. Kalau panas sih udah biasa sih kalau kita sebagai prajurit. Iya. Yang untuk masalah kepekerjaan ini terkendala itu kalau hujan. Itu biasa hujan pagi, siang maupun sore. Tetapi itu bukan hambatan buat kita bekerja untuk mengabdi kepada bangsa ini, untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur pemerintah atau yang bisa digunakan oleh masyarakat begitu, Mas. Kemudian kebetulan wilayah yang kami laksanakan pembuatan badan jalan sampai dengan seminisasi ini, itu ada di sini kan Bontang terkenal dengan banjirnya kan, banjir
rob itu, Iya, betul. ya, yang musiman. Betul. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala kami, khususnya pada saat dia naik pagi hari atau sore hari, sehingga itu salah satu menghambat untuk anggota kami Satgas TMMD ini bersama dengan masyarakat terkendala. Tetapi itu tidak ada menghambat kita untuk bekerja. Kami juga lembur apabila malam hari memang bisa dikerja, kita laksanakan bekerja. Termasuk beberapa hari ini untuk pengecoran jalan karena siangnya hujan, ya mau nggak mau kita harus laksanakan malam hari. Oke. Respon masyarakat sendiri terhadap pelaksanaan TMMD ini seperti apa? Alhamdulillah, Kalau yang ya. dilihat. Alhamdulillah, Mbak Ros, ya, masyarakat sangat antusias. Kemudian responnya juga sangat baik karena ya khususnya yang daerah yang kita kerjakan ya sangat antusias lah mereka dengan infrastruktur yang dibangun ini melalui TNI kerjasama dengan pemerintah daerah, dan pasti nyampaikannya bahwa manfaatnya sangat bagus, sangat baik. Perekonomian juga akan makin bagus karena dulunya tidak ada akses, tidak bisa dilewati, apalagi pas banjir, tidak ada jalan, harus dengan cara mungkin basah dulu melewati itu. Nah, sekarang sudah ada badan jalan, sudah bisa beraktivitas 24 jam oleh masyarakat setempat, khususnya di Kerikil 7 begitu, Mbak Ros. Oke, jadi kalau dari segi masyarakat sendiri responnya positif begitu ya Pak ya? Pastinya. Dan menyambut baik seperti itu. Nah, terkait dengan kegiatan ekonomi nih menarik nih tadi Komandan sempat menyinggung juga. Ada nggak sih yang terlihat nyata begitu? Wah, ini kegiatan bener-bener. Kalau Ros boleh singgung sih kemarin pada saat pelaksanaan lomba-lomba ya, pada saat lomba kegiatan olahraga seperti voli, basket, ternyata di lingkungan pelaksanaan lomba itu ada tenan-tenan yang disewakan untuk UMKM, dan itu kan cukup menyedot ekonomi, ada sirkulasi ekonomi berjalan di situ. Nah, tanggapan dari Komandan sendiri bagaimana? Ya, baik, Mbak Ros, terkait dengan perekonomian, ya khususnya rangkaian kegiatan TMMD ini, memang kami ada namanya sasaran tambahan atau kegiatan kreatif bahasanya kalau kami. Ya tadi ada lomba olahraga basket, kemudian voli, domino, ya sempat kita laksanakan di Kodim. Nah, ini antusiasnya masyarakat, ini antar sekolah basket, kemudian antar klub ini voli, masyarakat umum ini domino. Nah, di sela-sela kegiatan ini sepanjang perjalanan lomba-lomba ini memang kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk buka UMKM di situ, karena memang ya itulah yang sangat dirasakan masyarakat Kota Bontang. Alhamdulillah juga setiap hari ramai dan perputaran ekonomi saya katakan meningkat lah di situ. Dan kami memberikan tempat, kalau kami komunikasi di antara mereka bahkan ada sampai dapat omset 1 juta ke atas, jutaan lah mereka. Berarti perputaran itu minimal 10 juta lah di dalam UMKM di situ setiap malamnya gitu, Mbak Ros. Nah, dari pelaksanaan TMMD kali ini, kalau boleh tahu ada nggak sih dan hal-hal yang menjadi catatan begitu kiranya untuk pelaksanaan TMMD di tahun berikutnya? Tapi dijawab sesaat lagi, dan karena kita akan rehat sejenak, sobat jangan kemana-mana, stay tune terus di Oserba, persembahan dari Radio Praja TV Bontang. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Terima kasih masih bersama kami, sahabat, dalam program Serba, obrolan serba ada. Kali ini bersama Dandim 0908 Letkol Infantri Ardiansyah membahas putar TMMD ke-128 di Kota Bontang. Tadi Pak Ardiansyah sudah cukup banyak menjelaskan terkait dengan banyaknya program yang dijalankan dalam program TMMD ini. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga ada program sosialisasi hingga juga kesehatan. Jadi infrastrukturnya dapat, pendidikannya dapat, kesehatannya juga dapat, komplit ya. Dan udah berjalan selama 1 bulan nih. Tadi sebelum kita rehat, Ros sempat menanyakan catatan-catatan yang kiranya di notice ya oleh pihak Kodim 0908 terkait pelaksanaan TMMD kali ini. Apa sih yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi TMMD di tahun berikutnya? Komandan, gimana sih untuk baiknya TMMD di tahun berikutnya yang kiranya bisa jadi evaluasi seperti itu dari tahun ini? Oke, baik, Mbak Ros.
untuk tema berikutnya pasti harapannya kita lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun saat ini orang mengatakan baik, tapi kalau bagi kami sendiri harus lebih baik apa yang sudah kita laksanakan. Jadi semuanya pasti butuh dengan perencanaan yang bagus. Itu pastinya ya Mbak ya. Biar tertata baik, sehingga mana sih yang harus kita saring yang betul-betul masyarakat bisa manfaatkan apa yang harus diterima daripada kegiatan-kegiatan TMMD ini. Itu intinya kepada perencanaan sih sebenarnya Mbak. Kalau ke depannya yang mudahan kolaborasi TNI dengan pemerintah selalu bisa terjalin dengan baik, sehingga bisa bersama-sama membangun infrastruktur, kemudian terkait dengan pembinaan masyarakat termasuk anak sekolah bisa terus berjalan, sehingga Kota Bontang ini menjadi kota yang betul-betul bisa menciptakan bibit atau generasi muda yang bisa membawa nama baik Kota Bontang. Oke. Tadi Ros menarik di awal sesi kita, Pak Adesa cukup banyak menjelaskan, mention gitu ya, bahwa ada loh ternyata teritorialnya dari Kodim 0908 Kota Bontang begitu ya untuk fokus TMMD kali ini. Kalau boleh tahu nih, mana aja sih luasan sebaran dari wilayah teritorial Kodim 0908 Bontang sendiri? Ya Mbak Ros, kalau Kodim Bontang punya wilayah teritorial ini selain Kota Bontang, ada 3 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 3 kecamatan itu Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana. Itu wilayah teritorial. Dan itu juga dalam rangkaian kegiatan TMMD ini, ya kami selaku pembina teritorial Kodim 0908 Bontang, kami menyentuh sampai ke sana. Yang kami tadi sampaikan ada kegiatan-kegiatan sasaran tambahan seperti sumur bor, MCK, kemudian rumah tidak layak huni. Kami juga melaksanakan sana dengan itu swadaya atau upaya kami untuk melaksanakan itu. Ini harus juga kita pahami Mbak Ros, berarti ini kita di Bontang, terus saya sampai ke kabupaten lain. Nah, jangan sampai ada nanti anggapan begini Mbak Ros, bahwa itu kan TMD-nya kan di Bontang, kenapa harus menyeberang sana? Nah, tadi harus kita pahami dulu bahwa wilayah teritorial kami ada di wilayah Kukar. Namun untuk pelaksanaan kegiatan itu juga dengan upaya kami itu dukungan dari Komando Satuan Atas kami sendiri untuk melaksanakan. Namun ada dukungan pemerintah daerah Kota Bontang, itu kita fokuskan untuk di wilayah Kota Bontang. Begitu baru supaya nanti pemirsa yang lain tidak salah meranggap loh, anggarannya kok dibangunnya di sebelah sana, padahal dukungannya dari sini. Nah, itu harus kita pahami. Itu sudah pasti sudah kita bedakan dengan hal itu, gitu Mbak Ros ya. Oke, jadi memang kegiatannya sendiri memang untuk mendukung program pemerintah masing-masing gitu ya. Kalau di Bontang ya di Bontang, begitu ya, di Kutim ya di Kutim, begitu ya, Komandan ya. Iya, kalau kita ini wilayahnya, mohon maaf Pak Ros, wilayahnya Kota Bontang dan sebagian wilayah Kukar, Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Badak, Kayu. Dan itu juga kegiatan ini bukan murni dari kami juga tersendiri, yang khususnya yang di wilayah 3 kecamatan ini itu gotong royong dari masyarakat. Sama halnya daripada di Kota Bontang ini ada hal-hal seperti kemarin kami membuat jembatan. Itu kan tidak ada anggaran apa segala macam dukungan. Ya karena kesadaran masyarakat tersendiri bahwa dia gotong royong, dia punya sedikit materi, mereka membantu. Kami juga membantu material, sehingga kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena dengan banyaknya kegiatan yang kita laksanakan, pasti beranggapannya ini banyak sekali biayanya pastinya. Ya itu tadi intinya, mari kita bekerja dengan niat untuk ibadah, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi pahala buat kita semuanya.
Bicara kolaborasi nih, tadi menarik. Kalau kolaborasi sendiri di tahun ini nih khususnya, ada nggak sih kegiatan-kegiatan serupa yang akan dilaksanakan oleh TNI utamanya di Kota Bontang khususnya, yang mungkin bisa menarik lagi khalayak? Karena di beberapa kesempatan kemarin wali kota kita cukup mengapresiasi begitu ya kegiatan-kegiatan seperti TMMD, lalu juga kemarin sempat ada Polri Cup juga, Polres Cup, terus Dandim Cup juga ada. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik masyarakat, lalu juga ada siklus ekonomi berputar di situ. Nah, untuk tahun ini sendiri dari TNI Kota Bontang seperti apa? Baik, Pak Ros, kalau tekad kami berbuat yang terbaik Ya. untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, khususnya kalau Kodim Bontang, ya bagaimana kita berbuat di wilayah Kodim Bontang, wilayah teritorial kami, pasti banyak hal yang kami lakukan, Ya. apalagi bersentuhan kepada masyarakat. Kami sendiri bagaimana mendukung visi misi atau program pemerintah daerah, kemudian provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah daerah sini saat ini bagaimana peduli kepada kebersihan. Nah, itu kami bersama dengan pemerintah daerah, kemudian para Koramil dan Babinsa kami itu dengan kelurahan kolaborasi. Nah, setiap Jumat ada bersih-bersih. Nah, kami sangat support dengan hal itu. Kami juga ikut turun tangan, mengajak stakeholder, kemudian anak sekolah, dan kemudian masyarakat bersih-bersih sampah untuk wilayah Kota Bontang. Kemudian peduli dengan pendidikan. Nah, kebetulan ini juga Mbak Ros berjalan juga program dari Pangdamna Mula Warman, Bapak kita yang ada di Balikpapan. Jadi ini berlaku seluruh wilayah Kodam 6 termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Ada kami belajar bersama ceria. Kebetulan bersama ceria. Betul, kebetulan ada kita buka di Bontang Kuala. Saat ini ada siswa, di situ ada anak SD dan SMP. Itu ada 3 materi pelajaran yang kita berikan. Setiap minggu 3 kali kita laksanakan. Itu ada pendidikan agama, kemudian matematika dan bahasa Inggris. Ya, kedepannya kita juga akan membuat kegiatan terkait dengan belajar komputer dan bagaimana untuk digitalisasi untuk editing. Yang mudahan bisa berjalan ini, mudah-mudahan nanti ada support kita bersama dengan niat yang baik ini, itu tadi meningkatkan pendidikan atau kualitas anak-anak dari SD, SMP, ya remaja sampai dia bekal untuk dia lakukan begitu, Mbak. Karena TMMD ini sudah hampir 1 bulan, tepatnya kapan nih closingnya kalau boleh tahu? Closing dari TMMD sendiri. Kalau closingnya kebetulan besok tanggal 21 sudah penutupan TMD. Kemudian kegiatan closing itu kegiatan kita upacara. Kemudian kami juga ada kegiatan pengobatan gratis dan donor darah. Di waktu tanggal 21 setelah upacara penutupan itu kita membuka pengobatan gratis, kemudian donor darah dan menunjukkan salah satu seni budaya yang biasa ditampilkan masyarakat di Kota Bontang. Kebetulan kolaborasi dengan paguyuban untuk menunjukkan reok dari Ponorogo, itu kita tampilkan besok. Kemudian malam harinya kami juga membuat pesta rakyat, sehingga bahwa TMMD ini atau TNI juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kebersamaan kita ini kita laksanakan pesta rakyat tanggal 21 malam di Kodim gitu, Mbak. Ini menarik. Tadi upacaranya boleh spill nggak? Dan info lokasi dan waktunya nih, karena tadi kan diinfoin ada kesehatan, pemeriksaan gratis, lalu donor darah juga. Itu untuk masyarakat umum ya berarti? Iya, Mbak. Pelaksanaannya. Maksudnya masyarakat umum bisa berpartisipasi juga, bisa ikut untuk cek kesehatan, terus donor darah gitu. Nah, boleh di-spill nggak tempat sama jamnya? Iya, untuk kegiatan kita ini semuanya pasti bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kami membuka umum terkait dengan pengobatan yang tadi kami sampaikan. Pelaksanaan itu tanggal 21 Mei 2026. Rangkaian penutupan TMMD jamnya jam 8 pagi. Nah, itu rangkaian kegiatan dari pagi sampai dengan malam hari. Malam harinya di puncak kegiatan itu tadi 08.00 malam hari atau 20.00 kita buat kegiatan pesta rakyat begitu di
lapangan Kodim atau Lapangan depan Kodim. kantor Kodim saat Oke, ini. jadi pagi-pagi masyarakat yang mau cek kesehatan, yang mau donor darah bisa datang ke lapangan Kodim mulai dari jam 8 pagi begitu ya Dan ya? Iya, Berarti. 8 pagi. Jadi buat masyarakat yang free besok tanggal 21 bisa tuh jam 8 donor darah sama cek kesehatan gratis ya. Terus malamnya dilanjut lagi dengan pesta rakyat. Nah, apa aja yang disuguhkan? Dan kalau boleh tahu paguyuban apa aja? Terus gimana nih supaya masyarakat mau datang gitu, bisa merayakan juga bersama-sama dengan Kodim 0908. Ya kalau pagi setelah upacara itu rangkaian upacara memang ada kita pembagian sembako kepada masyarakat. Tidak seberapa tapi ada untuk kita bagikan. Kemudian paguyuban reog, kuda lumping itu Ada kuda lumping, ya paguyuban. Kemudian malam harinya kita pesta rakyat. Kebetulan kita mengundang penyanyi dari Jawa Timur, Mbak Ros. Ada penyanyinya, boleh di-spill siapa? Boleh. Penyanyi dari. Karena ini ditunggu-tunggu biasanya kan kalau malam-malam. Oke, siapa Dan kalau boleh tahu? Kebetulan kalau Jawa Timur itu terkenal dengan dangdutnya sebenarnya Mbak Rose. Jadi kita panggil undang ini namanya Mbak Sinta Gisul, yang kalau pernah dengar atau pernah lihat di YouTube itu yang koploan Jawa Timur, salah satunya dialah yang kita undang ke Kayaknya di sini banyak fansnya ya, behind the scene ini di kamera ini waduh gini-gini semua. Oke, jadi nanti untuk masyarakat Kota Bontang yang mau seru-seruan malamnya, karena pihak Kodim juga sudah mengundang artis koplo Jawa Timur gitu ya, yang mau koploan malam-malam langsung aja merapat gitu ya Dan ya. Iya, silakan merapat. Silakan merapat gitu. Terakhir pesan penutup untuk masyarakat Kota Bontang. Ini karena kita ada di penghujung acara, closing statement dari Komandan sendiri untuk masyarakat Kota Bontang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ros atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya dalam kegiatan program TMMD yang ke-128 tahun 2026 ini. Alhamdulillah berjalan baik dan lancar berkat semua dukungan support seluruh pemerintah daerah, kemudian seluruh masyarakat yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan kami ini, dan beberapa lomba antusias dari masyarakat, anak sekolah selalu meramaikan di Kodim setiap hari sampai dengan selesai. Harapannya mudah-mudahan program ini terus berjalan, terus berkolaborasi untuk bersama-sama pemerintah daerah, TNI dengan masyarakat membangun Kota Bontang sehingga Kota Bontang lebih baik dan lebih maju dan selalu diunggulkan dimanapun berada, begitu pastinya. Terima kasih banyak Komandan sudah meluangkan waktu dan kesempatannya pada kali ini untuk bisa berbagi bersama kami. Semoga nanti pesta rakyatnya meriah dan kayaknya kita semua diundang kan ya, kita semua ya Dan. Wajib dah. Boleh datang ya. Ini kita sama-sama meriahkan pesta rakyat. Terima kasih banyak atas waktunya Komandan. Sahabat, terima kasih atas kebersamaan Anda pada kesempatan kali ini. Oserba masih akan kembali di pekan berikutnya dengan tema dan topik menarik lainnya. Ros dan juga segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.